Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat bagi pendengar setia. Terima kasih sudah selalu mendengarkan konten dari Ruang Kehidupan. Kisah kali ini akan menceritakan tentang seorang perempuan bernama Siti, seorang ibu rumah tangga sederhana yang hidupnya tampak penuh kebahagiaan. Bersama suaminya yang penyayang dan 7 anak yang ceria, rumah mereka selalu dipenuhi tawa dan kehangatan. Namun, siapa sangka di balik kesempurnaan itu, takdir justru menyiapkan ujian besar yang akan mengguncang hidupnya. Bagaimana Siti mampu bertahan ketika orang yang paling ia percaya justru meninggalkan? Pagi itu, suara ayam jantan bersahut-sahutan dari ujung kampung. Matahari belum sepenuhnya muncul, tapi rumah kecil di ujung jalan tanah sudah riuh oleh suara anak-anak. Rumah itu milik Siti dan keluarganya. Bentuknya sederhana, dinding sebagian dari papan, sebagian dari bata yang diplester seadanya. Atap seng yang sudah mulai berkarat menambah kesan rumah ini biasa saja, bahkan mungkin terlalu sederhana bagi sebagian orang. Namun, bagi Siti, rumah ini adalah istana. Siti, seorang perempuan berusia 30-an, tampak sibuk di dapur. Perutnya yang membuncit karena hamil anak ke-8 tidak menghalanginya untuk bergerak lincah. Ia terbiasa bangun lebih pagi dari siapapun di rumah. Di tangannya sudah tersedia ulekan cabai, potongan singkong rebus, dan air panas untuk membuat teh manis. Bau sederhana itu memenuhi rumah, namun selalu berhasil membuat anak-anaknya tersenyum. Di ruang depan, suara tawa terdengar. 3 anak laki-laki sibuk berebut sandal, sementara 2 anak perempuan berusaha merapikan seragam sekolah mereka. Anak sulung, Rini, yang baru berusia 15 tahun, berusaha bersikap dewasa. Ia membantu adik-adiknya menyisir rambut, mengikat tali sepatu, bahkan kadang menyiapkan buku mereka. Rini seperti perpanjangan tangan ibunya. "Jangan ribut, nanti ayah marah," katanya setengah mengancam, setengah menenangkan. Namun sebelum kalimat itu sempat membuat adik-adiknya diam, suara tawa berat terdengar dari halaman. Suami Siti, seorang pria bertubuh tinggi dengan kulit legam karena sering bekerja di bawah terik matahari, masuk sambil membawa seikat pisang. Namanya Rahmat. "Siapa yang bikin ribut pagi-pagi?" tanyanya dengan nada bercanda. Anak-anak yang tadinya saling tarik sandal langsung diam, lalu berlari mendekat. "Ayah! Ayah bawa pisang!" seru mereka, matanya berbinar. Rahmat terkekeh. Ia meletakkan pisang di meja, lalu mengangkat si bungsu yang baru berusia 2 tahun. Anak kecil itu tertawa cekikikan, memeluk leher ayahnya erat-erat. Adegan sederhana itu, bagi Siti, adalah kebahagiaan yang tak ternilai. Ia berdiri di ambang pintu dapur, memandangi suami dan anak-anaknya sambil tersenyum. Meski hidup mereka jauh dari kata mewah, Siti selalu merasa cukup. Baginya, rumah yang ramai oleh suara anak-anak dan kasih sayang suami lebih berharga daripada apapun. Rahmat dikenal di kampung sebagai pria yang ringan tangan. Jika tetangga butuh bantuan mengangkat kayu atau memperbaiki atap bocor, ia selalu siap. Penghasilannya memang tidak besar. Ia bekerja serabutan, kadang buruh bangunan, kadang ikut membantu tetangga memanen padi, kadang pula menjadi tukang becak jika ada kesempatan. Tetapi Rahmat tidak pernah pulang dengan wajah muram. Ia selalu berusaha tersenyum, seakan ingin menunjukkan bahwa selama keluarga masih utuh, semua akan baik-baik saja. Siti tahu persis bagaimana kerasnya perjuangan suaminya. Ada kalanya uang hasil kerja hanya cukup untuk membeli beras 1 karung kecil. Sisanya, lauk diambil dari kebun belakang, daun singkong, pepaya muda, atau ikan asin yang diasinkan sendiri. Namun, meja makan mereka tidak pernah terasa kosong. Ada saja makanan sederhana yang bisa disantap bersama. "Yang penting kita makan bersama," kata Rahmat suatu kali, sambil menyuapkan nasi ke mulut anak-anaknya. "Kalau kita makan sambil tertawa, lauk apa saja rasanya enak." Ucapan itu selalu diingat Siti. Hari-hari di rumah kecil itu penuh dengan rutinitas sederhana. Pagi,
anak-anak sekolah dengan seragam yang sudah mulai pudar warnanya. Rini dan adik-adiknya berjalan kaki melewati jalan tanah, kadang harus mengangkat rok atau celana agar tidak belepotan lumpur. Siang, Siti mencuci pakaian di sumur, sementara anak-anak yang lebih kecil bermain di halaman. Sore, Rahmat pulang membawa cerita dari pekerjaan hari itu. Malam, mereka berkumpul di ruang depan yang diterangi lampu minyak atau bohlam redup, mendengarkan Rahmat bercerita tentang masa kecilnya. Meski hidup dalam keterbatasan, suasana rumah mereka penuh dengan cinta. Tidak pernah ada teriakan marah atau pertengkaran besar. Jika ada masalah, Rahmat selalu berusaha menenangkan. Jika Siti merasa lelah, anak-anak selalu datang dengan tingkah lucu untuk menghiburnya. Suatu sore, ketika hujan turun deras, rumah kecil itu bocor di beberapa sudut. Anak-anak berlarian mengambil ember untuk menampung air. Siti panik, takut air merusak kasur yang tipis. Tapi Rahmat hanya tertawa, lalu berkata, "Lihat, rumah kita seperti main air di sungai. Seru, kan?" Anak-anak tertawa mendengar ayahnya, dan tiba-tiba suasana kacau itu berubah jadi permainan. Mereka saling ciprat air, sementara Siti hanya bisa geleng kepala sambil ikut tersenyum. Itulah kekuatan keluarga ini. Mereka tidak punya harta, tapi mereka punya tawa. Di mata orang luar, kehidupan Siti mungkin tampak berat. 8 anak, rumah sederhana, suami yang penghasilannya tak menentu. Tetapi di mata Siti, hidupnya sempurna. Ia tidak iri pada tetangga yang punya motor baru atau rumah lebih besar. Ia merasa cukup karena setiap hari bisa mendengar suara ibu dan ayah dari anak-anaknya, dan bisa melihat senyum suaminya yang tulus. Malam itu, setelah anak-anak tertidur, Siti duduk di samping Rahmat di beranda rumah. Angin malam berhembus, membawa aroma tanah basah. "Bang," kata Siti pelan, "meski kita tidak punya apa-apa, aku bahagia." Rahmat menatap istrinya, lalu menggenggam tangannya. "Selama aku punya kau dan anak-anak, aku juga bahagia. Harta bisa dicari, tapi keluarga begini tidak bisa dibeli." Ucapan itu membuat Siti semakin yakin. Kehidupannya memang sederhana, tapi ia memiliki sesuatu yang lebih berharga dari apapun, keluarga yang penuh cinta. Dan malam itu, ia tidak pernah menyangka bahwa kebahagiaan yang tampak sempurna ini akan segera diuji oleh takdir. Pagi itu berbeda dari biasanya. Siti terbangun dengan rasa aneh. Biasanya, Rahmat sudah sibuk di halaman, menyalakan becak motornya atau menyiapkan peralatan untuk bekerja serabutan. Tapi kali ini, rumah sepi. "Bang." Siti memanggil pelan dari dapur sambil menyiapkan air panas. Tidak ada jawaban. Ia berjalan ke beranda, hanya mendapati sandal suaminya sudah tidak ada. Mungkin Rahmat berangkat lebih pagi, pikirnya. Itu biasa. Kadang Rahmat mengambil kerja jauh, sehingga harus berangkat sebelum fajar. Siti mencoba menenangkan hatinya sendiri. Hari itu berjalan seperti biasa. Anak-anak sekolah, yang kecil bermain, dan Siti menunggu Rahmat pulang. Tapi hingga matahari condong ke barat, suaminya tak kunjung muncul. "Bang Rahmat kemana, Bu?" tanya Rini, sulungnya, saat ia membantu menimba air di sumur. "Entah, Nak, mungkin masih kerja." Siti mencoba tersenyum, walau hatinya mulai tidak tenang. Malam datang, lampu minyak dinyalakan, anak-anak duduk menunggu di ruang depan. Biasanya, saat itulah Rahmat pulang dengan wajah lelah namun tetap membawa senyum. Namun malam itu hanya ada suara jangkrik. Siti berulang kali menoleh ke pintu. Perutnya yang besar terasa semakin berat. Dalam hati ia berdoa, semoga suaminya hanya terlambat. Tapi malam itu, Rahmat tidak pulang. Hari berganti. Siti bangun lebih pagi, berharap pintu berderit dibuka suaminya. Namun tetap tak ada. Keresahan mulai berubah jadi kegelisahan. Bang Rahmat biasanya kalau pergi lamakan bilang, "Bu?" tanya Rini dengan suara pelan. "Iya, Nak, biasanya bilang," jawab Siti, hampir berbisik. Hari kedua, kabar tetap tidak datang. Siti mulai menyusuri kampung,
bertanya pada tetangga, pada orang-orang di warung, bahkan ke pasar. "Bang Rahmat nggak kesini, Bu?" kata pemilik warung yang biasa ia kunjungi. Siti mencoba tersenyum, padahal hatinya hancur. Ia pulang dengan langkah gontai. Anak-anak menatap penuh tanya, terutama si bungsu yang belum mengerti apa-apa. "Mama, ayah mana?" Suara polos itu membuat dada Siti sesak. Ia hanya bisa memeluk anaknya erat-erat, menahan air mata agar tidak jatuh. Hari ketiga, Siti tak bisa lagi menahan diri. Ia duduk di kamar, wajahnya basah oleh air mata. Perutnya yang semakin besar membuatnya sulit bernapas dengan tenang. "Kenapa, Bang? Kenapa pergi tanpa bilang apa-apa?" bisiknya pada dirinya sendiri. Rasa marah, takut, dan putus asa bercampur jadi satu. Marah karena ditinggalkan tanpa penjelasan. Takut menghadapi hidup sendirian dengan 8 anak. Putus asa membayangkan masa depan. Ia teringat malam-malam ketika Rahmat berjanji akan selalu ada. Ia teringat ucapan suaminya bahwa harta bisa dicari, tapi keluarga tidak bisa diganti. Kini, semua ucapan itu terdengar seperti bayangan yang kejam. Siti ingin berteriak, tapi tak sanggup. Ia hanya bisa menangis, sementara anak-anak mendengarnya dari ruang depan. Rini masuk, duduk di samping ibunya, dan mencoba menghapus air mata itu. "Ibu jangan nangis. Mungkin ayah cuma kerja jauh. Nanti juga pulang," ucapnya lirih. Siti mengangguk, meski hatinya tahu ada sesuatu yang tidak beres. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi buruk. Tidak ada kabar, tidak ada tanda-tanda. Siti mencoba mencari ke rumah saudara jauh, tapi hasilnya nihil. Rahmat benar-benar hilang tanpa jejak. Kabar itu mulai menyebar ke tetangga. Ada yang bersimpati, tapi tidak sedikit yang bergosip. "Kasihan Siti, ditinggal suaminya pas lagi hamil," bisik seorang ibu di warung. "Jangan-jangan lari sama orang lain, timpal yang lain." Kata-kata itu menusuk hati Siti. Ia ingin membela suaminya, tapi kenyataan membuat lidahnya keluh. Ia hanya bisa menunduk, menahan sakit. Di rumah, anak-anak mulai gelisah. Mereka biasanya riuh menyambut ayahnya, tapi kini hanya diam menatap pintu. "Bu, uang sekolah gimana?" tanya Rini suatu malam, dengan suara hati-hati. Pertanyaan itu membuat Siti semakin tertekan. Sebelumnya, urusan uang selalu Rahmat yang pikirkan. Kini semua beban jatuh ke pundaknya. "Insya Allah ada jalan, Nak," jawab Siti pelan. Tapi setelah anak-anak tidur, ia kembali menangis. Di keheningan malam, ia merasakan ketakutan yang belum pernah ia alami. Bagaimana ia bisa mengurus 8 anak seorang diri? Bagaimana ia bisa bertahan dengan perut besar dan tenaga yang semakin lemah? Hari ke-10 tanpa kabar, Siti akhirnya menerima kenyataan. Suaminya pergi. Entah karena apa, entah kemana. Yang jelas, ia tidak pulang. Ketika kesadaran itu benar-benar masuk ke hatinya, Siti merasa dunia runtuh. Semua kebahagiaan yang selama ini ia genggam terasa hancur berantakan. Rumah yang dulu penuh tawa kini seperti kosong, meski anak-anak tetap ada di sekitarnya. Namun, di tengah air mata itu, Siti tahu ia tidak boleh menyerah. Ada 8 anak yang membutuhkan dirinya. Mereka butuh makan, sekolah, dan yang terpenting, butuh kasih sayang. Di depan anak-anak, Siti mencoba tetap tegar. Ia tersenyum meski hatinya berantakan. Ia menghibur meski dirinya sendiri sedang hancur. "Tenanglah, Nak. Kita masih punya rumah, masih punya ibu. Kita pasti bisa," katanya sambil memeluk mereka. Tapi ketika malam datang, ketika semua anak terlelap, Siti kembali duduk sendiri di beranda, menatap langit yang gelap. "Ya Allah, kenapa semua ini terjadi saat aku sedang mengandung? Aku harus bagaimana?" doanya lirih. Air mata kembali jatuh, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Doa itu membawa sedikit kekuatan. Siti mulai mengerti, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Kebahagiaan yang tampak sempurna itu telah hilang. Kini, ia harus melanjutkan perjalanan dengan langkah sendiri,
demi anak-anak yang masih menggantungkan hidup padanya. Dan sejak malam itu, rumah kecil di ujung kampung berubah. Tidak ada lagi suara tawa Rahmat. Yang tersisa hanya suara tangis Siti, doa-doanya yang lirih, dan anak-anak yang mulai belajar menghadapi kenyataan bahwa dunia tidak selalu seindah yang mereka kira. Hari-hari setelah kepergian Rahmat terasa seperti langkah di jalan panjang yang penuh bebatuan. Siti bangun lebih pagi dari biasanya, bukan hanya karena anak-anak harus sekolah, tapi juga karena ia kini satu-satunya penopang keluarga. Setiap pagi, ia harus menyiapkan sarapan seadanya. Kadang hanya nasi dengan garam, kadang singkong rebus, atau tempe goreng yang diirit-irit agar cukup untuk semua. Dulu, meski sederhana, Rahmat selalu berusaha membawa pulang sesuatu. Sekarang, meja makan terasa lebih kosong. "Bu, lauknya cuma ini?" tanya si Udin, anak keempat, sambil memandang piring. Siti tersenyum, meski dalam hati sedih. "Iya, Nak, tapi ini enak kalau dimakan ramai-ramai. Nanti ibu bikin sambal biar lebih sedap." Ia mengulek cabai dengan garam seadanya, lalu mengajak anak-anak makan bersama. Di tengah keterbatasan, ia belajar bagaimana mengubah sedikit jadi cukup. Masalah terbesar bukan hanya makanan, tapi uang. Anak-anak butuh biaya sekolah. Buku, seragam, ongkos, semuanya membutuhkan rupiah. Awalnya, Siti mencoba menjual perhiasan kecil yang ia miliki. Sebuah cincin kawin yang tipis, hadiah Rahmat bertahun-tahun lalu. Cincin itu dijual dengan berat hati, tapi hasilnya hanya cukup untuk bertahan sebentar. Setelah itu, Siti mulai mencari cara lain. Ia menawarkan jasa mencuci baju tetangga. Tangannya yang kasar karena sering terendam sabun menjadi bukti kerja kerasnya. Ada pula tetangga yang meminta bantuan membersihkan rumah atau menjaga anak kecil saat mereka pergi ke pasar. Semua ia terima, meski upahnya tidak seberapa. "Bu, istirahatlah. Perut ibu besar," kata Rini suatu sore, melihat ibunya duduk lelah setelah seharian mencuci. Siti menggeleng. "Kalau ibu berhenti, besok kita makan apa?" Setiap hari adalah perjuangan baru. Pagi, ia menyiapkan anak-anak sekolah, memastikan buku dan seragam mereka rapi. Kadang, ketika uang benar-benar tidak ada, ia terpaksa berkata, "Hari ini jangan sekolah dulu, ya. Kita tunggu ibu ada uang buat ongkos." Kata-kata itu menghancurkan hatinya, karena ia tahu betapa anak-anaknya ingin belajar. Siang, ia bekerja apa saja yang bisa dilakukan. Kadang ikut memanen padi milik tetangga dengan bayaran beras 1 karung kecil. Kadang menjajakan gorengan buatan sendiri ke warung, walau seringkali tidak laku semua. Sore, ia masih harus mengurus rumah, mencuci pakaian, membersihkan halaman, menimba air di sumur. Malam, ia menidurkan anak-anak sambil menahan lelah yang luar biasa. Perutnya yang semakin besar membuat semua pekerjaan terasa berat, tapi ia tidak punya pilihan. Ia tahu, jika ia menyerah, 8 anaknya akan kelaparan. Tetangga-tetangga punya sikap berbeda. Ada yang simpati, ada yang sinis. Kasihan Siti, ditinggal suaminya. "Tapi hebat juga, bisa kuat begitu," kata seorang tetangga dengan nada iba. Namun ada juga yang hanya bisa bergosip. Suaminya pasti kabur karena nggak tahan ngurus anak banyak. "Lihat saja, nanti Siti juga nggak akan kuat," kata yang lain di warung kopi. Siti mendengar bisik-bisik itu, dan hatinya perih. Tapi ia belajar menutup telinga. Ia tahu, kalau ia terlalu memikirkan omongan orang, ia tidak akan sanggup melangkah. Anak-anak pun mulai merasakan dampak ketidakpastian itu. Mereka sering bertanya, "Bu, ayah kemana?" Siti selalu menjawab dengan jawaban yang sama. "Ayah kerja jauh. Doakan saja ayah sehat." Ia tidak tega mengatakan kenyataan pahit itu. Baginya, menjaga harapan anak-anak lebih penting daripada membuka luka baru. Meski begitu, anak-anak perlahan mulai mengerti. Mereka tahu ibunya lelah, mereka tahu makanan sering tidak cukup, mereka tahu uang sekolah sulit didapat. Ada kalanya mereka diam-diam membantu,
Rini membuat kue sederhana untuk dijual ke teman sekolahnya. Udin membantu tetangga mengangkut kayu dengan imbalan kecil. Dan anak-anak lain ikut menjaga adik yang masih kecil agar ibunya bisa bekerja. Siti sering terharu melihat itu. Ia merasa, meski kehilangan suami, ia masih punya 8 anak yang bisa menjadi kekuatan. Namun tidak semua hari bisa ia lalui dengan tegar. Ada malam-malam ketika ia duduk di dapur. Lampu minyak redup, menangis tanpa suara. Ya Allah, aku harus bagaimana? Aku sendirian. Anak-anak butuh aku. Aku lelah, tapi aku tidak boleh berhenti. Doanya, sambil memegang perutnya yang berisi janin. Air mata jatuh. Tapi besok pagi ia kembali berdiri, kembali bekerja, kembali tersenyum di depan anak-anak. Suatu hari, seorang tetangga meminta Siti membantu menjualkan kerupuk buatan mereka. Siti setuju. Ia berjalan dari rumah ke rumah, menawarkan kerupuk itu dengan suara serak karena terlalu sering dipakai untuk memanggil. Ada yang membeli, ada yang menolak. Tetapi setiap lembar uang yang masuk ke tangannya terasa seperti hadiah besar. Bu, kita dapat berapa? Tanya anak-anak saat ia pulang. Alhamdulillah, cukup buat beli beras 2 kilo. Jawabnya sambil tersenyum. Itulah kebahagiaan mereka kini. Bisa makan nasi putih tanpa rasa cemas. Siti juga harus berhadapan dengan kenyataan bahwa tidak semua orang peduli. Suatu kali, ia meminta tetangga meminjamkan uang untuk bayar seragam sekolah. Tetangga itu menatapnya dari ujung kepala hingga kaki, lalu berkata, kalau anak banyak, ya harus siap susah. Jangan minta-minta terus. Siti pulang dengan mata panas menahan tangis. Ia tahu dirinya bukan peminta-minta, tapi ucapan itu menusuk. Namun ia tidak ingin anak-anak tahu. Ia hanya berkata pada mereka, belum ada rezeki. Sabar ya, nanti ibu usahakan. Hari demi hari, Siti belajar menjadi lebih kuat. Ia terbiasa menahan lapar demi anak-anak kenyang. Ia terbiasa menahan sakit punggung demi melihat rumah bersih. Ia terbiasa menahan malu demi memastikan anak-anak bisa sekolah. Hidup tanpa rahmat memang berat. Tidak ada lagi sandaran. Tidak ada lagi seseorang yang bisa ia bagi cerita atau keluh kesah. Tapi di dalam dirinya, perlahan tumbuh sesuatu yang baru. Kekuatan seorang ibu yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. Dan meski malam sering datang dengan air mata, pagi selalu datang dengan satu tekad. Hari ini aku harus bertahan, demi anak-anakku. Malam selalu menjadi waktu yang paling sulit bagi Siti. Saat siang, tubuhnya disibukkan dengan pekerjaan, mencuci pakaian, memasak, mengurus anak-anak, dan mencari uang dengan cara apa saja. Kesibukan itu membuat pikirannya seakan teralihkan. Namun ketika malam tiba, rumah menjadi sunyi, dan anak-anak mulai terlelap, ia kembali berhadapan dengan kesepian yang menyesakan. Di beranda kecil rumah itu, Siti duduk dengan lampu minyak redup yang temaram cahayanya. Tangannya memegang perut besar yang semakin berat, sementara matanya menatap langit. Bintang-bintang berkelip, seolah ingin menghibur, tapi bagi Siti hanya menambah rasa sepi. Bang, kenapa kau tinggalkan aku? Bisiknya lirih. Air mata yang ditahannya sejak siang akhirnya jatuh. Ia menangis tanpa suara, takut anak-anak terbangun. Tangisannya tidak hanya berisi kesedihan ditinggal suami, tapi juga rasa takut akan masa depan. Bagaimana ia bisa membesarkan 8 anak seorang diri? Bagaimana ia bisa menghidupi mereka? Memastikan mereka tetap sekolah, tetap punya masa depan? Setiap malam, pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalanya. Namun di sela-sela tangis, ada doa yang tak pernah putus. Ya Allah, aku lemah. Aku tidak sanggup sendiri. Tapi aku punya anak-anak yang harus kulindungi. Tolonglah aku, beri aku kekuatan. Kadang, tangis Siti tidak luput dari perhatian anak-anak. Rini, yang sudah cukup besar untuk memahami keadaan, sering terbangun di malam hari. Ia mendapati ibunya duduk dengan wajah basah air mata. Tanpa banyak kata, Rini duduk di sampingnya, memeluk bahu ibunya. Bu, jangan sedih. Aku ada di sini, ucapnya pelan. Siti terkejut, lalu buru-buru menghapus air matanya.
Ibu nggak apa-apa, nak, tidurlah. Namun Rini tahu ibunya berbohong. Ia meraih tangan ibunya yang kasar, menggenggamnya erat. Aku janji, Bu, aku akan bantu ibu jaga adik-adik. Ibu nggak sendirian. Kalimat itu membuat Siti menangis lebih deras. Tapi kali ini tangisnya bercampur rasa haru. Ia menyadari, meski kehilangan suami, ia masih punya kekuatan lain, cinta anak-anaknya. Anak-anak yang lebih kecil pun punya cara mereka sendiri untuk menenangkan ibunya. Suatu malam, si Udin yang usianya 8 tahun bangun dan melihat ibunya menangis di dapur. Dengan polos ia menghampiri dan berkata, "Bu, jangan nangis. Nanti kalau ibu nangis, aku juga pengen nangis." Siti tertawa kecil di sela tangisnya, lalu memeluk anak itu erat-erat. "Maafkan ibu, nak. Ibu cuma capek." "Kalau capek, tidur aja, Bu. Biar besok aku bantu cuci piring," katanya dengan polos. Ucapan sederhana itu seperti obat. Siti tahu anaknya masih kecil, tapi perhatian yang tulus itu membuat hatinya lebih kuat. Ada pula si kecil Lina, anak kelima yang baru berusia 6 tahun. Ia tidak banyak mengerti soal kesulitan hidup, tapi ia sering datang dengan cara polosnya. Ketika melihat ibunya murung, Lina berlari membawa bunga liar dari halaman. "Bu, ini buat ibu. Cantik kan?" katanya sambil tersenyum lebar. Siti memandang bunga kecil itu, lalu memeluk putrinya. "Cantik sekali. Terima kasih, nak." Bagi orang lain, bunga liar itu mungkin tidak berarti apa-apa. Tapi bagi Siti, itu adalah pengingat bahwa masih ada alasan untuk tersenyum. Malam-malam berat itu terus berlalu, dengan air mata yang jatuh hampir setiap hari. Namun di setiap tangisan, selalu ada doa. Siti tidak pernah berhenti berdoa. Ia tahu, hanya kepada Tuhan ia bisa bersandar. Doa-doanya sederhana, tidak panjang, tidak muluk. "Ya Allah, lindungi anak-anakku. Ya Allah, beri aku rezeki yang cukup untuk hari ini. Ya Allah, jangan biarkan aku menyerah." Kadang ia berdoa sambil terisak, kadang sambil menahan perut yang sakit karena kandungan semakin membesar. Namun selalu, setelah berdoa, ia merasa sedikit lebih tenang. Kedekatan emosional antara Siti dan anak-anak semakin kuat di masa-masa itu. Mereka belajar saling menghibur. Anak-anak tidak lagi hanya menerima kasih sayang, tapi juga memberi kasih sayang kepada ibunya. Rini sering berkata, "Bu, nanti kalau aku besar, aku mau jadi guru. Aku mau bahagiakan ibu." Si Udin pernah berkata, "Kalau aku besar, aku mau kerja biar ibu nggak capek." Kalimat-kalimat itu menjadi bahan bakar Siti untuk terus berjalan. Ia tahu, anak-anak masih kecil, tapi semangat mereka menyalakan harapan dalam hatinya. Tetangga kadang melihat pemandangan malam itu. Siti duduk di beranda dengan anak-anak mengelilinginya. Mereka bercerita atau hanya duduk diam menemani ibunya. Ada yang merasa iba, ada yang kagum, tapi bagi Siti, itulah kekayaan yang sebenarnya. Meski rumah kecil itu kehilangan sosok ayah, cinta antara ibu dan anak-anak membuatnya tetap hidup. Mereka belajar bahwa keluarga tidak selalu sempurna, tapi selalu bisa kuat jika ada kasih sayang. Suatu malam yang dingin, ketika hujan turun deras dan atap bocor di sana-sini, anak-anak berlarian menaruh ember untuk menampung air. Siti yang duduk di kursi reot tersenyum melihatnya. Meski suasana kacau, anak-anak bekerja sama, saling tertawa kecil meski kedinginan. Setelah semua selesai, mereka duduk mengelilingi ibunya. Rini menyelimuti bahu ibunya dengan kain tipis, Udin memijit kaki ibunya, sementara Lina menyandarkan kepala di pangkuan ibunya. "Ibu jangan sedih, ya. Kita kan masih punya ibu. Itu sudah cukup," kata Rini dengan tegas. Siti tidak bisa menahan air mata. Ia menunduk, mencium kepala anak-anaknya satu persatu. "Kalianlah alasan ibu kuat. Kalau bukan karena kalian, mungkin ibu sudah menyerah." Malam itu, untuk pertama kalinya sejak Rahmat pergi, Siti tidak merasa sendirian. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya seorang ibu yang harus melindungi anak-anaknya,
tapi juga seorang manusia yang bisa dikuatkan oleh cinta anak-anaknya. Tangisan dan doa tetap ada. Tetapi kini tangisan itu tidak lagi hanya berisi kesedihan, melainkan juga rasa syukur. Syukur karena meski hidupnya hancur, ia masih punya 8 hati kecil yang setia di sisinya. Syukur karena di tengah malam yang gelap, ia masih bisa merasakan hangatnya pelukan anak-anak. Dan di malam itu pula, Siti mulai memahami bahwa doa bukan hanya permintaan, tapi juga kekuatan. Ia berdoa bukan sekadar meminta, tetapi untuk menguatkan dirinya sendiri. Sejak malam itu, air mata memang masih turun, tapi ada senyum kecil yang ikut menemani. Siti tahu perjalanannya masih panjang, tantangannya masih banyak. Namun ia juga tahu, selama ia dan anak-anak saling mendukung, tidak ada badai yang benar-benar bisa meruntuhkan mereka. Hari-hari Siti terasa panjang dan melelahkan. Namun, hidup seringkali menghadirkan kejutan di saat seseorang hampir kehilangan harapan. Begitu pula dengan Siti. Suatu pagi, ia sedang menjemur pakaian di halaman ketika seorang perempuan berkerudung datang menghampiri. Wajah itu terasa familiar. Ternyata Bu Aminah, teman lama semasa sekolah dasar yang sudah lama tak ditemui. "Siti? Ya Allah, ini benar kamu?" seru Bu Aminah dengan tatapan haru. Siti tersenyum malu. "Iya, Minah. Sudah lama sekali, ya." Bu Aminah memeluknya erat. Dari tatapan matanya, ia bisa merasakan kesedihan yang disimpan Siti. Tanpa banyak basa-basi, mereka duduk di kursi bambu tua, saling bercerita. Siti akhirnya terbuka, menceritakan bagaimana suaminya meninggal dan bagaimana ia harus mengurus 8 anak seorang diri. Air mata mengalir, tapi Bu Aminah menggenggam tangannya dengan hangat. "Sit, jangan putus asa. Aku tahu kamu kuat. Kalau mau, kamu bisa bantu aku jualan kue di pasar. Nggak perlu modal besar. Nanti aku ajari. Lumayan kan buat tambah penghasilan." Siti terdiam, hatinya campur aduk. Ia tidak pernah benar-benar memikirkan berjualan sebelumnya. Tapi ide itu terasa seperti cahaya kecil di tengah gelap. "Benarkah aku bisa, Minah?" tanyanya ragu. "Kenapa tidak? Kamu pintar masak. Aku sering ingat. Dulu waktu sekolah, kamu yang paling jago bikin kue di acara kelas. Anak-anakmu juga bisa bantu. Coba saja, Sit. Ini kesempatan." Malam harinya, Siti merenung sambil menatap anak-anak yang sedang belajar. Kata-kata Bu Aminah terngiang-ngiang di kepalanya. Ia mulai membayangkan, bagaimana jika benar-benar mencoba? Keesokan harinya, ia memberanikan diri untuk bicara pada anak-anak. "Anak-anak, ibu kepikiran mau mulai jualan kue. Kalian mau bantu ibu?" Anak-anak langsung mengangguk bersemangat. Rini berkata, "Aku bisa bantu aduk adonan, Bu." Udin menyahut, "Aku bisa antar kue ke warung." Lina yang masih kecil ikut bersuara, "Aku bisa bungkusin, Bu." Melihat semangat itu, hati Siti terasa hangat. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasakan energi baru. Bukan hanya karena ide usaha itu, tapi juga karena dukungan anak-anak yang begitu tulus. Hari-hari berikutnya, rumah kecil mereka berubah menjadi dapur sederhana. Rini belajar mencatat pesanan, Udin membantu menyalakan api kompor, sementara adik-adiknya ikut serta dengan cara mereka masing-masing. Meski sering berantakan, mereka melakukannya dengan penuh tawa. Siti menyadari, anak-anaknya mulai belajar mandiri. Mereka tidak lagi hanya menunggu, tapi juga ikut berjuang. Dan di tengah kesederhanaan itu, lahirlah sebuah harapan baru, bahwa masa depan mereka mungkin tidak akan semuram yang dulu ia bayangkan. Bahwa dengan kerja keras dan kebersamaan, ada jalan yang bisa ditempuh. Siti tersenyum dalam hati. Ia tahu perjuangan masih panjang, tapi kini ia tidak lagi sendirian. Ada tangan-tangan kecil yang siap menopangnya, dan ada sahabat lama yang membuka pintu rezeki. Usaha kecil yang dirintis Siti bersama anak-anak awalnya berjalan lancar. Setiap pagi mereka membuat kue, lalu menitipkannya ke warung-warung sekitar dan ke pasar. Beberapa tetangga mulai memuji rasanya, bahkan ada yang rutin memesan. Hati Siti sempat terasa ringan,
seolah jalannya mulai terbuka. Namun, hidup tak pernah benar-benar mudah. Masalah baru datang satu persatu. Suatu hari, salah satu anaknya, Rini, demam tinggi. Uang hasil jualan kue yang seharusnya dipakai membeli bahan baku, habis untuk biaya berobat. Siti duduk lama di teras rumah, menatap malam sambil memikirkan bagaimana caranya tetap bertahan. Belum selesai masalah itu, seorang tetangga sempat menyindir dengan nada tajam. "Siti, kamu kan hamil besar, masih saja repot jualan. Kasihan anakmu nanti lahir lemah karena ibunya terlalu capek." Kata-kata itu menancap dalam hati Siti. Ia merasa seolah semua usahanya sia-sia. Kadang ia bertanya pada dirinya sendiri, benarkah aku kuat? Apa aku hanya menyiksa anak-anakku dengan keadaan ini? Di pasar, Siti pun menghadapi persaingan. Ada pedagang yang tak senang karena kuenya mulai digemari. Mereka sengaja menjatuhkan harga, bahkan menyebarkan kabar miring. Hati Siti ciut, tapi ia berusaha tegar di depan anak-anak. Malam-malamnya kembali penuh air mata. Ia menutup wajah dengan sarung, berusaha meredam tangis agar anak-anak tak mendengar. Dalam doa panjangnya, ia hanya memohon satu hal, kekuatan untuk tetap berdiri. Anak-anak, meski masih kecil, seolah bisa membaca hati ibunya. Suatu malam, ketika Siti pulang dari pasar dengan wajah letih, Udin menghampirinya sambil membawa segelas air. "Ibu jangan sedih, ya. Aku bisa bantu lebih banyak nanti. Aku janji belajar sungguh-sungguh biar bisa cepat kerja." Kalimat sederhana itu membuat air mata Siti pecah. Ia memeluk Udin erat. "Nak, kamu jangan pikir jauh dulu. Tugasmu sekolah. Itu sudah cukup buat ibu." Sementara itu, Rini, meski masih lemah karena baru sembuh, tetap berusaha membantu ibunya membungkus kue. "Kalau aku diam saja, nanti ibu tambah capek," katanya dengan senyum kecil. Siti menyadari, meski dunia terus menguji, anak-anaknya selalu menjadi alasan untuk bertahan. Cinta mereka adalah obat paling ampuh. Setiap kali rasa putus asa mendekat, ia melihat wajah-wajah kecil itu. Ia ingat, mereka membutuhkan bukan hanya makanan, tapi juga teladan. Dan teladan itu harus datang dari dirinya, ibu yang tak boleh menyerah. Malam itu, setelah lama termenung, Siti kembali menyalakan kompor. Tangannya bergerak mantap mengaduk adonan kue. Di dalam hatinya ia berkata, "Aku akan terus berdiri. Aku tidak akan menyerah. Karena aku punya mereka, dan mereka punya aku." Hari-hari Siti perlahan berubah. Meski lelah, ia mulai melihat tanda-tanda kemenangan kecil yang membuatnya kembali percaya pada hidup. Anak-anaknya semakin kompak. Rini yang dulu sering manja kini belajar menjadi tangan kanan ibunya. Ia mengatur adik-adiknya, membantu mencatat pesanan, dan memastikan rumah tetap rapi. Kadang ia bertindak seperti ibu kecil yang menjaga keseimbangan rumah tangga. Udin, yang beranjak remaja, berani mengambil peran lebih besar. Ia bangun lebih pagi, mengantar kue ke warung dengan sepeda tuanya, lalu bergegas ke sekolah. Wajahnya selalu penuh semangat, meski kadang kakinya pegal atau bajunya basah karena hujan. Adik-adik mereka pun tak kalah peduli. Meski kecil, mereka mau membantu sebisanya, menyiapkan bungkus plastik, menyapu lantai, atau sekadar menghibur ibu dengan candaan polos. Siti sering terharu melihat itu semua. Ia sadar, di tengah kekurangan, anak-anaknya justru tumbuh lebih kuat. Mereka belajar arti tanggung jawab lebih cepat dari teman-teman seusia mereka. "Bu, jangan sedih lagi ya. Kita kan bisa lewat ini sama-sama," ucap Lina, si kecil yang baru berusia 6 tahun, sambil memeluk perut ibunya yang besar. Siti tersenyum sambil menahan air mata. Untuk pertama kalinya sejak kepergian suaminya, ia merasakan kebanggaan. Bukan karena usahanya mulai dikenal atau rumahnya tampak lebih rapi, melainkan karena anak-anaknya tumbuh dengan hati yang kuat. Kemenangan itu sederhana. Rumah yang bersih, suara anak-anak belajar di sudut ruang, dan aroma kue yang memenuhi udara. Namun bagi Siti, itu adalah tanda bahwa ia tidak gagal sebagai seorang ibu. Suatu sore,
Ketika Siti sedang menjemur kue hangat, pintu rumahnya diketuk. Jantungnya berdegup kencang saat melihat sosok yang sudah lama hilang, suaminya. Wajahnya kusut, kurus, dan penuh kegelisahan. "Siti, aku pulang," katanya lirih. Siti membeku. Semua kenangan, tawa lama, malam-malam penuh tangis, perjuangan sendirian, bercampur jadi satu. Suaminya duduk, menunduk, lalu mengaku hidupnya hancur. Usaha yang ia ikuti bangkrut, teman-temannya meninggalkan, dan kini ia kembali hanya untuk meminta bantuan. "Aku butuh tempat tinggal, dan mungkin sedikit uang," ucapnya. Kalimat itu menusuk hati Siti. Bukan penyesalan yang ia bawa, melainkan permintaan baru di atas luka lama. Anak-anak berdiri di belakang pintu, menatap dengan bingung. Siti menarik napas panjang. Ia sadar, dulu ia begitu takut kehilangan sandaran. Tapi kini, ia tahu dirinya bisa berdiri tanpa siapapun. "Rumah ini kecil, tapi cukup untuk anak-anakku. Kalau kau butuh, silakan istirahat sebentar. Tapi hidupku, sekarang bukan lagi milikmu," ucapnya tegas. Suaminya terdiam, sementara Siti menggenggam tangan anak-anaknya. Ia telah memilih, bukan dendam, bukan juga menyerah, melainkan kekuatan untuk menentukan jalan sendiri.